Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Selamat datang buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan usahanya semakin maju nih. Nah sahabat, di video kali ini kita akan membahas bagaimana nih cara mendapatkan sertifikat CPPOB untuk UMKM. Apa sih itu CPPOB? Jadi cara produksi pangan olahan yang baik. Seperti apa prosesnya, bagaimana prosedurnya, dan seperti apa cara mendapatkannya akan kita ulas di video kali ini. Jadi buat teman-teman wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share videonya agar bisa berbagi manfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari. Jangan lupa mau di subscribe ya kalau sudah. Terima kasih. Kita akan masuk ke pengantar awal terlebih dahulu teman-teman. Jadi apa itu CPPOB? CPPOB adalah cara produksi pangan olahan yang baik. Nah kita sebagai pelaku usaha di industri pangan olahan, apakah pernah bertanya-tanya nih bagaimana sih cara produksi pangan olahan yang baik? Nah akan kita ulas di video kali ini. Jadi wajib tonton sampai dengan selesai ya. Nah sebagai pengantar teman-teman, pelaku usaha ini bisa menerapkan CPPOB. Itu adalah industri pengolahan bisa terapkan CPPOB, merupakan suatu pedoman yang menjelaskan nih bagaimana cara memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Nah, CPPOB ini berisi penjelasan mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan, mulai dari bahan bakunya sampai dengan produk akhirnya nih teman-teman. Jadi ini penerapan CPPOB ini untuk memperoleh izin edar MD teman-teman. Nah di dalam industri pangan terdapat beberapa peraturan dan regulasi yang harus dipenuhi sebelum pangan olahan diedarkan ke konsumen. Nah salah satu peraturan dan regulasi yang harus dipenuhi oleh industri pangan olahan adalah MD teman-teman. MD ini adalah makanan dalam, jadi merupakan izin edar bagi produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri dengan skala besar. Nah, izin MD ini juga diperuntukkan bagi industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM. Nah, izin MD ini dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau kita singkat dengan BPOM. Jadi, sasaran izin MD ini adalah setiap usaha yang produk pangannya berbahan dasar awal asal hewani, produk dengan penambahan BTP atau mengusung dengan klaim tertentu. Ini wajib ada nama izin edar MD teman-teman. Jadi, kalau kita sebagai UMKM ini kita belum masuk ke BPOM tidak masalah, yang penting kita ini memiliki namanya sertifikat CPPOB teman-teman. Nah, CPPOB ini adalah cara produksi pangan olahan yang baik, merupakan pedoman yang menjelaskan bagaimana nih pangan olahan diproduksi agar produk yang dihasilkan ini aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Nah, penerapan teknik CPPOB ini bertujuan agar pangan olahan yang diproduksi ini berkualitas dan layak dikonsumsi teman-teman. Dengan adanya tersebut, tujuan adalah mendorong industri agar lebih bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan produk yang dihasilkannya. Nah, melalui penerapan CPPOB ini di industri akan tercipta produk yang aman dan berkualitas. Hal tersebut menjadi dasar diberikannya keleluasaan dalam registrasi izin edar MD bagi perusahaan yang telah menerapkan CPPOB. Nah, sebaliknya, jika perusahaan belum mampu menerapkan CPPOB, kelayakan produk akan dipertanyakan kualitasnya bagi konsumen. Oleh karena itu, sertifikasi CPPOB penting nih dilakukan bagi perusahaan pangan yang ingin memperoleh izin edar MD teman-teman. Jadi perlakuan pemanasan umbi dengan cara perendaman dalam air panas sebelum tanam cukup menekan penyakit di lapangan. Nah, kejadian munculnya penyakit lebih lambat pada tanaman yang berasal dari umbi yang dilakukan perendaman tersebut teman-teman. Jadi nih, untuk memperoleh izin edar MD, perusahaan melakukan pendaftaran izin edar dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Nah, salah satu syarat pendaftaran yaitu memiliki sertifikasi CPPOB atau memiliki hasil audit sarana produksi. Artinya, perusahaan bisa memperoleh izin edar MD jika telah menerapkan dan lolos penilaian secara CPPOB teman-teman. Jadi nggak sembarangan nih teman-teman untuk mendapatkan izin edar MD teman-teman, harus ada sertifikasi CPPOB. Nah, apa sih dasar hukumnya? Jadi mengapa perlu CPPOB menurut peraturan Kemenperin RI nomor 75? Jadi ini dasar hukumnya ada ketentuan umum peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik teman-teman.
Jadi sahabat, apa itu pedoman CPPOB? Jadi pedoman CPPOB adalah sebuah pedoman bagi industri pengolahan pangan, pembina industri pengolahan pangan, serta pengawas mutu dan keamanan pangan. Di mana pedoman CPPOB ini ditunjukkan sebagai acuan pedoman untuk bagi industri pengolahan pangan dalam menghasilkan produk yang bermutu, aman, dan untuk dikonsumsi teman-teman. Secara umum untuk tujuannya sendiri, ini jadi merupakan tujuan diterapkannya CPPOB teman-teman, menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman, dan sesuai dengan tuntutan konsumen, mendorong industri pengolahan untuk bertanggung jawab nih terhadap mutu dan keamanan produknya, meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan teman-teman. Sedangkan untuk manfaatnya terutama industri pengolahan wajib menerapkan CPPOB agar menjamin aman, bermutu, dan layak dikonsumsi oleh konsumen mereka. Di mana manfaatnya pasti nih teman-teman, itu akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan image dan kompetisi perusahaan atau organisasi, lalu meningkatkan kesempatan perusahaan atau organisasi untuk memasuki pasar global melalui produk atau kemasan yang bebas bahan racun, baik itu kimia, fisika, atau biologi, meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk, dan berpartisipasi dalam program keamanan pangan. Nah, selain itu bisa mencegah tercemarnya pangan olahan dari berbagai cemaran biologi, kimia, dan fisik yang pastinya dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, lalu membunuh atau mencegah pertumbuhan patogen serta mengurangi jumlah mikroba yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, mengendalikan produksi antara lain melalui pemilihan bahan baku, penggunaan bahan penolong, penggunaan bahan pangan lainnya, penggunaan BTP, pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutannya. Jadi sahabat, izin penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana produksi pangan olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan produksi pangan olahan. Nah, buat teman-teman UMKM nih, kita juga bisa mendaftarkan usaha kita agar mendapatkan sertifikat CPPOB. Seperti apa prosesnya? Yuk tonton lanjut videonya. Nah, ini ketentuannya teman-teman. Jadi izin penerapan CPPOB ini diterbitkan sesuai dengan lokasi dan atau proses produksi pangan olahan, di mana izin penerapan CPPOB ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sepanjang pertama tidak terdapat perubahan, kemudian sarana produksi pangan olahan tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, masuk melalui aplikasi OSS RBA dan memilih e-sertifikasi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana tutorialnya, bagaimana mendaftarkan OSS RBA di e-sertifikasi ini. Lalu untuk persyaratannya teman-teman, yang pasti ini adalah wajib memiliki peta lokasi sarana produksi, denah bangunan atau layout sarana produksi, panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi, lalu ada deskripsi pangan olahan, dan yang pasti ada alur proses produksi beserta penjelasannya. Nah, persyaratan khusus untuk UMK adalah bagi dua teman-teman, ada UMK risiko rendah, ada UMK risiko sedang. Nah, kalau UMK risiko rendah itu adalah cukup ada surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB. Sedangkan untuk UMK risiko sedang ini harus ada surat pemenuhan standar dan hasil penilaian mandiri CPPOB teman-teman. Jadi buat kita teman-teman UMKM ini sangat mudah teman-teman, karena seperti kita menerbitkan SPP PIRT, hanya ada surat pemenuhan komitmen teman-teman untuk penerbitan sertifikasi CPPOB-nya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk pengajuan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik ini melalui satu sistem teman-teman, yaitu e-sertifikasi BPOM yang akan dilakukan itu melalui OSS teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki OSS terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan masuk pendaftarannya itu melalui e-sertifikasi BPOM yang ada di OSS teman-teman. Setelah kita masuk ke dalam OSS teman-teman, di sini alur penerbitan izin penerapan CPPOB untuk UMK dalam rangka pendaftaran pangan olahan ini terdiri dari dua alur proses yang berbeda teman-teman, yaitu berdasarkan risiko pangan. Apakah pangan itu berisiko rendah ataukah sedang teman-teman. Nah, untuk teman-teman UMKM ini akan kita jelaskan yaitu dengan pangan risiko rendah teman-teman. Nah, ini gambaran alur penerbitan izin penerapan CPPOB untuk produsen UMK pangan risiko rendah. Yang pasti sahabat harus daftar akun OSS dulu nih. Setelah itu ajukan izin penerapan CPPOB berdasarkan KBLI yang telah ditentukan melalui sistem OSS. Setelah itu nanti sistem OSS ini akan mengarahkan pendaftaran untuk sertifikasi CPPOB ke aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id. Apabila telah memiliki akun e-sertifikasi, nanti silakan pilih menu CPPOB
CPPOB untuk pendaftarannya. Lalu sesuaikan data pengajuan, upload dokumen persyaratan dan surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB. Setelah itu nanti akan ada evaluasi dokumen persyaratan oleh UPT Badan POM terkait. Nanti kalau sudah dievaluasi akan dilakukan penerbitan izin penerapan CPPOB 40 hari kerja prosesnya. Nah, audit akan dilaksanakan itu sarana produksi dalam rangka implementasi CPPOB dilakukan dalam waktu paling lambat 12 bulan setelah izin penerapan CPPOB diterbitkan berdasarkan dari kesepakatan dengan produsen UMK teman-teman. Jadi catatan nih, pembayaran PNBP terhadap perizinan dipastikan gratis teman-teman, alias 0 rupiah untuk CPPOB ini yang berisiko rendah. Nah, sedangkan alur penerbitan izin penerapan CPPOB untuk produsen UMK pangan berisiko sedang teman-teman. Jadi sama, daftar akun OSS, setelah itu ajukan izin penerapan CPPOB berdasarkan KBLI yang telah ditentukan melalui sistem OSS. Setelah itu nanti sistem OSS akan mengarahkan pendaftaran untuk sertifikasi CPPOB ke aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id. Apabila telah memiliki akun, nanti pilih menu CPPOB pendaftaran, sesuaikan nih data pengajuan, upload dokumen persyaratan yaitu surat pemenuhan standar penerapan CPPOB dan hasil penilaian mandiri CPPOB dengan nilai minimal B. Dokumen yang telah diupload ini akan dilakukan evaluasi oleh UPT Badan POM terkait. Nah, kemudian penerbitan izin penerapan CPPOB ini 40 hari kerja prosesnya. Dan selanjutnya akan dilakukan audit sarana produksi dalam rangka implementasi CPPOB dilakukan dalam waktu paling lambat 12 bulan setelah izin penerapan CPPOB diterbitkan berdasarkan kesepakatan dengan produsen UMK teman-teman. Jadi perbedaannya teman-teman, kalau untuk yang resiko rendah itu hanya surat komitmen teman-teman. Sedangkan untuk yang resiko sedang ini harus ada hasil penilaian mandiri dan juga surat pemenuhan standar penerapan CPPOB teman-teman. Yang pastinya itu dalam waktu kurang lebih 1 tahun itu setelah diterbitkan CPPOB-nya akan dilakukan audit teman-teman. Jadi buat teman-teman dalam rangka mengupload datanya, pastikan teman-teman sudah menyiapkan dulu karena nanti pasti akan diaudit teman-teman. Nah, jadi penerbitan izin penerapan CPPOB ini untuk pangan risiko sedang dan rendah. Itu adalah dokumen yang menunjukkan sarana produksi pangan olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan produksi pangan olahannya. Nah, untuk biayanya sendiri teman-teman, jadi untuk penerbitan sertifikat EPIT CPPOB ini hingga saat ini belum dipungut biaya teman-teman, alias gratis, yaitu melalui OSS teman-teman. Nanti teman-teman diarahkan oleh OSS untuk pendaftaran sertifikasi.pom.go.id teman-teman dalam mendapatkan sertifikat CPPOB. Nah, lalu untuk masa berlakunya sendiri teman-teman, setelah izin penerapan CPPOB terbit, dalam jangka waktu 5 tahun akan dilakukan pemeriksaan survei secara berkala teman-teman. Jadi setelah teman-teman mendapatkan sertifikat CPPOB, maka setiap 5 tahun sekali akan dilakukan survei teman-teman langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa penerapan CPPOB-nya masih berjalan dan dilaksanakan oleh UMKM-nya. Lalu gimana nih kalau perpanjangan? Jadi izin penerapan CPPOB yang akan habis masa berlaku ini dapat dilakukan perpanjangan paling cepat dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal masa berlaku izin penerapan CPPOB-nya berakhir teman-teman. Nah, perpanjangan ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan penilaian terhadap pemenuhan CPPOB berdasarkan hasil pemeriksaan survei, inspeksi rutin, riwayat produk yang diedarkan, atau hasil dari pengawasan seperti apa teman-teman untuk dilakukan perpanjangan CPPOB-nya. Nah, kita akan masuk ke tutorial teman-teman. Silahkan teman-teman dicoba. Jadi yang pertama masuk teman-teman silahkan ke OSS terlebih dahulu. Nanti setelah itu klik menu beranda, kemudian pilih pengajuan izin CPPOB sesuai kebutuhan. Ada menu sertifikat, ini dilakukan untuk pengajuan CPPOB dalam rangka ekspor. Kalau menu CPPOB pendaftaran ini digunakan untuk pengajuan CPPOB dalam rangka pendaftaran. Nanti teman-teman pilihnya yang CPPOB dalam rangka pendaftaran karena kita ini baru masuk ke dalam pertama kali untuk penerbitan CPPOB. Nah, nanti akan muncul tampilan halaman pengajuan teman-teman. Silahkan daftar pengajuan izin penerapan CPPOB. Untuk pengajuan baru, teman-teman silahkan klik tombol tambah di depan teman-teman. Itu ada petunjuknya teman-teman. Silahkan klik tombol tambah teman-teman. Nanti silahkan kita isi data-datanya teman-teman. Tahapan ketiga teman-teman, sesuaikan teman-teman seluruh data pengajuan. Silahkan teman-teman isi dengan data diri dari usaha teman-teman masing-masing. Baik itu dari legalitas, kemudian data-data produksi dan lainnya. Silahkan teman-teman isi dan lengkapi teman-teman agar kita nanti pada saat dicek dokumennya sudah lengkap semuanya sehingga penerbitan CPPOB-nya lebih mudah dan lebih gampang serta tidak ada revisi teman-teman.
Setelah data-data diisi, nanti terakhir teman-teman silakan masukkan nomor surat dan tanggal surat permohonan, lalu kemudian klik kirim surat permohonan. Ini nanti surat ini akan masuk ke dalam sistem BPOM RI teman-teman, akan dilakukan evaluasi terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah teman-teman lengkapi di dalam tadi sistemnya teman-teman. Jadi akan melakukan pengecekan apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Jadi pastikan teman-teman sebelum mengerjakan ini, silakan teman-teman lengkapi dulu berkas-berkas syaratnya. Kita sudah lampirkan juga bagaimana persyaratannya ada di link deskripsi video. Teman-teman nanti silakan diklik aja linknya, silakan teman-teman pelajari kelengkapan data-datanya teman-teman. Setelah itu nanti kembali ke halaman pengajuan untuk melakukan monitoring status pengajuan teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantau nih ketika teman-teman sudah mengupload dokumen, ditunggu 1-20 sampai 2 hari. Kira-kira pengajuan itu seperti apa teman-teman. Untuk proses sendiri itu kan tadi sudah diinfokan itu 40 hari kerja. Jadi teman-teman wajib mengecek atau melakukan monitoring terhadap status pengajuan teman-teman, apakah ada revisi atau tidak, agar ketika ada revisi atau kekurangan berkas, teman-teman bisa segera memperbaikinya agar lebih cepat lagi untuk penerbitan sertifikat CPPOB-nya. Nah, seperti itu teman-teman untuk gambaran tutorial simpelnya. Nah, seperti apa sih bentuk sertifikatnya? Ini kita akan tampilkan beberapa sertifikat CPPOB teman-teman. Di sini dari Badan POM, Badan Pengawas dan Obat Makanan teman-teman, sertifikat izin penerapan CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik teman-teman. Seperti ini bentuknya teman-teman nanti jika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat CPPOB-nya. Nah, ini teman-teman perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha izin penerapan CPPOB yang baik. Jadi nanti dari PP Unku sama teman-teman ini seperti SPP PIRT ya. Nah, cuman di sini berkasnya tadi sudah saya infokan ada beberapa berkas yang harus teman-teman lengkapi terkait dengan sarana produksi pangan olahan yang baik yang teman-teman harus upload agar bisa mendapatkan izin CPPOB melalui OSS teman-teman. Jadi saat ini pemerintah kita benar-benar sudah memudahkan kita, terutama nih untuk UMKM yang memiliki risiko pangan rendah, maka bisa mengajukan izin penerapan CPPOB-nya melalui OSS teman-teman, dilakukan secara mudah, online, cepat dan juga gratis teman-teman. Jadi buat teman-teman wajib manfaatkan nih bagaimana cara mendapatkannya. Tonton sampai dengan selesai videonya teman-teman. Nah, ini lampirannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti sudah mendapatkan sertifikat CPPOB dari OSS ini, nah teman-teman wajib menjaga penerapan CPPOB-nya karena nanti dalam waktu 1 tahun ini akan dilakukan survei teman-teman untuk melihat apakah benar dokumen yang teman-teman sudah upload itu sudah sesuai dengan real yang ada di lapangan. Jadi teman-teman wajib siapkan terlebih dahulu untuk persiapan semuanya, baik itu dari mulai teknisnya, pemberkasannya dan juga upload dokumennya teman-teman. Silakan teman-teman dicoba ya bagaimana pendaftarannya. Kalau ada teman-teman yang bingung nanti bisa kami bantu teman-teman. Nah, ini beberapa sosialisasi teman-teman terkait dengan pengelolaan CPOB dan penyusunan dokumen HACCP teman-teman. Jadi dari Kemenkop juga mengadakan beberapa sosialisasi terkait dengan bagaimana mendapatkan CPPOB ini teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman UMKM yang belum paham, belum tahu bagaimana caranya, bagaimana mendapatkan informasinya. Ternyata teman-teman dari Kementerian Koperasi UMKM ini sudah banyak menyerankan bagaimana sosialisasi untuk teman-teman UMKM mendapatkan sertifikat CPPOB. Ini beberapa sosialisasi dari pendampingan penerapan CPPOB teman-teman yang dilakukan oleh BPOM juga teman-teman di Semarang. Jadi syaratnya pasti teman-teman harus punya nama NIB yang terupdate-nya pasti, kemudian memiliki NPWP, kemudian lokasi produksinya terpisah dengan kegiatan rumah tangga. Kuotanya terbatas teman-teman karena akan dilakukan proses seleksi untuk sarana yang memenuhi ketentuan. Registrasi maksimal tanggal 30 November 2022. Ini saya ambil beberapa contoh sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, baik itu pemerintah melalui kementerian atau melalui BPOM teman-teman. Ini juga teman-teman, BPOM di Ambon gelar BIMTEK CPPOB dalam rangka pendampingan UMKM untuk pangan olahan. Nah, teman-teman pastikan teman-teman harus Instagramnya itu nge-add BPOM di masing-masing kota teman-teman, karena nih dari pemerintah itu emang ada dananya untuk UMKM itu menyiapkan dan mendapatkan sertifikasi CPPOB teman-teman. Jadi teman-teman wajib update infonya ketika ada pelatihan CPPOB dan lainnya. Teman-teman wajib ikut nih karena memudahkan teman-teman dalam memahami bagaimana persiapan berkas-berkas CPPOB sebelum dilakukan upload ke dalam sistem teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini banyak sekali sosialisasi yang dilakukan secara offline ataupun secara online teman-teman yang dibantu oleh pemerintah. Nah, di sini juga ada nih BIMTEK cara produksi pangan olahan CPPOB yang baik melalui Zoom teman-teman. Jadi buat teman-teman nih wajib mengikuti follow Instagram Badan POM yang ada di provinsi teman-teman atau di kota teman-teman. Nah, di sini teman-teman jadi via YouTube juga ada. Jadi teman-teman silahkan pelajari terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan proses pendaftaran atau penguploadan dokumen untuk CPPOB-nya. Jadi
teman-teman, walaupun ini mudah dan gampang, pastikan teman-teman sudah melengkapi terlebih dahulu. Semoga sih teman-teman bisa mengikuti BIMTEK-nya terlebih dahulu nih, karena BIMTEK ini diselenggarakan gratis, atau teman-teman bisa cek juga di YouTube-nya BPOM. Teman-teman pelajarin dulu agar lebih lengkap teman-teman. Nah, di sini juga tuh BPOM menyelenggarakan webinar BIMTEK NIB dan tata cara pengajuan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik melalui SS teman-teman. Nah, ini khusus untuk UMKM bergerak di bidang olahan pangan teman-teman. Nah, ini dilakukan secara daring melalui Zoom dengan beberapa termin teman-teman. Jadi buat teman-teman nih, wajib teman-teman pelajarin lagi itu ikut BIMTEK-nya teman-teman, karena nanti ketika teman-teman menyusun berkasnya yang untuk diupload, teman-teman sudah paham nih. Nah, seperti apa teman-teman berkas yang diupload. Nah, ini syarat-syarat teman-teman sama teman-teman. Jadi UMK pangan olahan yang memiliki NIB dan sudah berproduksi secara rutin, UMK pangan yang akan mengurus nomor izin edar BPOM RI MD, telah memiliki dapur arah sarana produksi yang terpisah dari dapur rumah tangga, belum menerima program pendampingan CPPOB dari manapun, berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian secara daring. Jadi daring itu dalam jaringan teman-teman atau online teman-teman. Nah, cara daftarnya gimana? Ini teman-teman Instagram smesco.indonesia.ya teman-teman, silakan teman-teman daftarkan juga atau ikuti follow Instagramnya Smesco Indonesia teman-teman. Jadi nanti di situ banyak sekali pelatihan bagaimana kita akan lakukan bimbingan teknis untuk menyiapkan penerapan CPPOB teman-teman. Nah, ini teman-teman foto sosialisasi beberapa BIMTEK, kemudian proses survei yang dilakukan oleh BPOM, langsung pengawasan sarana produksinya seperti apa. Ini pelatihan untuk penyiapan berkas CPPOB teman-teman. Jadi walaupun berkasnya ini sangat mudah, tapi teman-teman ada beberapa aturan berkasnya yang harus teman-teman sesuaikan dengan sistemnya teman-teman, agar penerbitan sertifikat CPPOB-nya bisa keluar dengan mudah dan cepat, tidak ada revisi teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada contoh layanan teman-teman. Jadi layanan izin penerapan CPPOB Lokapom di Kota Surakarta. Nah, di sini layanan izin penerapan CPPOB di Surakarta teman-teman. Contohnya ini jangka waktu pelayanan 20 hari kerja, biaya atau tarifnya gratis teman-teman. Izin produknya apa? Jadi nanti muncul namanya izin penerapan CPPOB. Jadi di masing-masing kota teman-teman yang sudah ada BPOM-nya, silahkan teman-teman follow Instagramnya atau teman-teman main ke sana, supaya ketika teman-teman daftarkan CPPOB-nya itu dengan mudah, gampang, cepat, karena ini gratis teman-teman. Ayo teman-teman manfaatkan nih ketika teman-teman sudah mampu atau sudah bisa untuk menerapkan CPPOB teman-teman. Nah, syaratnya gampang teman-teman. Jadi tadi ada NIB lampirannya, PBUMKU, NPWP, kemudian surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB, surat pemenuhan standar dan hasil form penilaian, peta lokasi sarana produksi, denah bangunannya, ada panduan mutunya, ada deskripsi pangan olahan yang teman-teman produksi, lalu alur prosesnya seperti apa, dan dokumen penunjang lainnya teman-teman jika ada. Jadi teman-teman, ini silakan teman-teman datangi kantor POM terdekat agar teman-teman dibantu nanti bagaimana melakukan upload atau persiapan berkas-berkas yang akan diupload di sertifikasi.pom.go.id teman-teman. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ini silakan teman-teman di wasprodpangan.pom.id teman-teman. Bisa juga dilakukan live chat teman-teman, karena nanti di sini dibantu oleh adminnya dari BPOM terkait bagaimana tentang CPPOB. Kami juga sudah cantumkan linknya di bawah teman-teman. Silakan teman-teman tinggal klik aja. Jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat CPPOB, silakan teman-teman klik aja. Nanti akan ada penjelasannya lebih lengkap teman-teman. Nah, teman-teman, kita di sini juga punya promo layanan RHC teman-teman. Jadi RHC ini apa? Adalah RHC Konsultan UMKM teman-teman, sahabatnya wirausaha pemula, pebisnis muda, dan UMKM berkembang. Jadi teman-teman, kita punya visi nih, setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada teman-teman. Inilah alasan kami hadir untuk membantu mengurus legalitas bisnis UMKM Anda untuk naik level menjadi PT Perorangan dengan program khusus paket bisnis ini, agar UMKM Anda siap selangkah menjadi lebih maju lagi teman-teman. Jadi kita saat ini sedang ada promo teman-teman untuk pendirian PT Perorangan teman-teman. Apa saja yang didapat, ini ada tertera di layar. Jadi nanti teman-teman di sini untuk harga sendiri kita lagi ada spesial promo teman-teman buat teman-teman yang ada di YouTube. Ini dari 1 juta kita hanya bayar Rp250.000 saja. Standar layanan full online seluruh Indonesia teman-teman. Layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full nanti setelah selesai semuanya. Proses hitungan jam 1 hari selesai teman-teman, dengan syarat semua sistem dan berkas lengkap teman-teman. Hanya untuk 100 UMKM saja. Nanti teman-teman di sini akan dibantu untuk mendapatkan sertifikat pendirian PT Perorangan, SK Kemenkumham, kemudian NIB-nya, NPWP-nya, kemudian logonya, hak akses all system, dan ada SPPRT dan lainnya teman-teman. Silahkan teman-teman coba, kalau teman-teman ingin ingin dibantu dan mendapatkan promonya, silahkan teman-teman pilih klik link deskripsi video ini di bawah. Nanti teman-teman silahkan
chat ke admin teman-teman, ada di situ RHC Konsultan UMKM, ada nomor adminnya, silahkan teman-teman klik saja karena ini terbatas teman-teman, hanya untuk 100 UMKM saja teman-teman. Jadi ayo teman-teman yang menonton video ini manfaatkan segera program untuk PT Perorangan ini teman-teman. Nah, dengan ada PT Perorangan ini maka teman-teman akan selangkah lebih maju lagi untuk mempersiapkan diri teman-teman usahanya menjadi lebih maju dan lebih besar lagi teman-teman. Nah, ini ada testimoni teman-teman, jadi beberapa teman-teman UMKM yang produknya ini sudah mendapatkan sertifikasi CPPOB. Jadi salah satu yang jujur bikin PO Bronco itu lama ya, karena harus proses sertifikasi yang harus terus dibenahi. Tidak hanya produknya saja yang harus lolos sertifikasi, tetapi bangunan fasilitas tempat memproduksinya juga harus lolos sertifikasi. Mengapa mengelir ribet? Sejujurnya siapapun yang jualan pasti mau untung nih, tapi bagi saya customer juga harus untung bahwa untuk memproduksinya ternyata bangunan juga harus tersertifikasi teman-teman. Jadi dalam melakukan CPPOB ini yang pasti teman-teman sudah siap bahwa untuk tempat produksinya sudah terpisah dengan rumah teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah hal yang saya sangat sadari sejak tahun 2018, karena itu sejak awal saya sibuk mengurus sertifikasi, bukan sibuk untuk ngurusin branding atau jualan, karena saya merasa yang benar adalah saya harus belajar memahami kalau produk saya ini baik dan aman, produk yang mendatangkan kebaikan untuk konsumen. Artinya banyak potensi yang dapat menyebabkan masalah saat bangunan, sarana dan prasarana produksi tidak sesuai dengan standar BPOM. Pelaku usaha ini harus betul-betul menjalankan keamanan pangan, karena pada prosesnya akan selalu dipantau, di mana pastikan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, tidak boleh asal klaim. Cara penyimpanan harus benar, bahan dan hasil tes lab yang harus terus-menerus dibuktikan dan dilakukan teman-teman untuk menjaga keamanan bagi konsumen kita teman-teman. Dengan menjaga keamanan konsumen kita, maka produk kita akan berkualitas teman-teman. Itu yang membedakan bagaimana kita menjadi berkualitas teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini dilihat dari surat BPOM ada 3 ketentuan yang dimana Bronto harus pertama diperiksa dengan adanya tenggat waktu, kemudian nggak bisa sembarangan bikin, harus mengikuti alur proses yang sudah dibina. Ketahuan ada pelanggaran maka akan disidak secara serius. Ada sanksi-sanksi kalau kami tidak mengajukan pemeriksaan, di mana tujuan BPOM ini adalah melindungi konsumen dari penjual yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Nah, penerapan ini harus konsisten dilakukan, tidak ada toleransi, di mana mempelajari setiap layar peraturan dengan sebaik mungkin. Saya dan tim komitmen untuk terus belajar dan nggak mau main-main dengan keamanan pangan yang memang itu adalah hak konsumen. Layaknya seperti dokter, untuk bisa praktek mereka harus mengikuti serangan prosedur, pelatihan, dan kelulusan. Kalau tidak, jadinya nanti seperti malpraktek teman-teman, membahayakan konsumen kita. Oke teman-teman, itu video tentang penjelasan bagaimana cara mendapatkan sertifikat CPPOB untuk UMKM dengan risiko rendah dan sedang teman-teman. Semoga dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman mendapatkan gambaran bagaimana teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan sertifikasi CPPOB. Mulai teman-teman mengikuti Instagram memfollow, ikuti pelatihan-pelatihan BIMTEK baik secara offline ataupun online, baik dari Zoom ataupun YouTube, agar teman-teman bertambah kemampuannya dalam mempersiapkan berkas-berkas dokumen untuk diupload di sistem OSS-nya teman-teman. Semoga video kami ini membantu teman-teman memberikan gambaran, dan jangan lupa teman-teman mohon di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa berbagi untuk teman-teman yang lainnya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu tentang ilegalitas lainnya, silakan teman-teman pilih di link deskripsi, ada senjata tutorial UMKM. Silakan teman-teman klik di situ, ada berbagai video-video yang sudah kami buat untuk membantu teman-teman mengembangkan usahanya. Semoga video kami membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.